oknum, tapi agama. Segala sesuatu halal, segala sesuatu dibolehkan. Dosa apapun kalian lakukan, ada Yesus yang mendamaikan dosa kalian. Dalilnya ada. Jadi kalian itu hidup di tengah-tengah kami, hanya niru-niru dan hanya malu kepada kami. Karena wanita kami itu berhijab. Wanita kami keluar, seburuk-buruknya akhlaknya mereka masih berhijab. Itu kalian malu, wanita kalian malu, tidak seperti kambing keluar rumah. Kenapa? Karena kalian hidup di mayoritas. Tapi tengok sana di barat. Tengok di sana di barat. Andaikan bisa dia punya kelamin itu ditutup pakai tisu saja bisa. Asal kalian tahu. Bahkan ada festival di luar negeri tuh, di dunia barat, yang konon ceritanya mereka mengaku sebagai orang-orang yang anak-anak Tuhan. Ada festival tahunan yang mereka sehelai badan pun tak ada dalam badan. Laki perempuan jalan dalam kota itu telanjang, wajib. Apa agamanya? Siapa Tuhannya? Foresteng. Apa nama agamanya? Foresteng. Apa rumah ibadahnya? Gereja. Iya. Kalian itu sudah bebas. Agama Kristen itu bebas. Cuman di Indonesia masih malu-malu. Belum lagi festival LGBT di luar negeri. Belum lagi ada Bible khusus untuk mereka. LGBT buntiti. Jadi jangan kalian itu menghujat. Si Eva tadi itu, coba dia tidak kabur. Mau kusuruh periksa dompetnya suaminya tuh. Pasti dompet suami itu banyak kondom. Jadi kalau diskusi aja, nggak usah bawa nabi, nggak usah bawa rasul, nggak usah ini. Kecuali ada dalil yang bisa kalian pertanggungjawabkan. Seperti saya, kalau saya berbicara mengenai Kristen, saya syarat penuh dengan dalil. Saya katakan di agamamu nggak ada batasan, dalil tak kasih. Semua halal tak kasih dalilnya. Semua boleh tak kasih dalilnya. Dosa apapun yang kalian lakukan tak kasih dalilnya. Apalagi anak-anak kecil, anak-anak bayi bisa kalian ambil untuk kalian jadikan sebagai santapan, tak kasih dalilnya. Kalian menuduh Rasulullah menikahi 6 tahun masih anak-anak, mana dalilnya? Menikahi menantu, mana dalilnya? Kalian itu cuma korban pembodohan dari orientalis kalian sendiri, dari misionaris kalian sendiri. Kalau kami, dalil Bible bisa kami baca, bahkan kami lebih paham Bible daripada kalian. Kenapa? Karena kalian itu jemaat yang cuma doktrin dogma, ke gereja manut-manut, pendeta mengatakan ini, manut-manut aja kalian tuh, gak pernah mau belajar Bible. Jadi saya sarankan teman-teman Kristen di Indonesia ini, yang jemaat-jemaat itu belajar kepada apologet Islam Indonesia Bible. Jangan ke pendeta, karena kalau pendeta itu menyampaikan data Bible hanya untuk followers, bukan untuk keselamatan kalian. Followers, duit, bukan untuk keselamatan. Berani nggak pendeta membaca Matius 7:15 sampai 23 di gereja? Berani nggak? Nggak berani. Nggak berani. Karena Matius 7 nomor 15 sampai 23 di situ Kristen mendapatkan warisan neraka. Baca itu baik-baik. Saya kira begitu teman-teman. Silakan. Saya bikin kopi dulu, campur Paramex. Gitu. Kristen, silakan. Kain-kain kau di situ. Garu-garu tembok. Kau ini dari tadi nyerocos saja, nggak pernah baca Bible. Kalau ke gereja, duduk di belakang. Kau dengar itu pendeta mau berkhotbah, kau jangan main handphone aja di belakang. Kau ini. Koplak, kuncungmu itu kau tahan dulu. Kuncungmu kayak muncung iblis. Tadi kau ditanyain ayatnya kau tidak tahu, berarti setiap kali kau ke gereja kau duduk di belakang, tidak dari pernah mana dengar kau tahu? pendeta Berarti kau dukun. berkhotbah. Dari mana kau tahu? Tadi kau ditanya ayatnya kau tidak tahu. Iya. Apa itu? Iya. Apa? Bibelmu kau taruh di ketek, menyanyi. Udah itu pulang. Kau ini nggak pintar-pintar kau ini. Koplak. Dah, kok saya koplak? Astagfirullah, kacau kali kau Le. Makanya kalian ini Kristen, kalau pergi ke gereja diperhatikan. Pak Pendeta berkhotbah, kalian jangan main handphone saja di belakang. Macam kau ini, tersesatlah kau. Oke ya, Bang Pelopo, aku mau
ulangi lagi apa yang dikatakan oleh Bang Suma tadi, masalah pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan kami tidak pernah mengajarkan atau membicarakan tentang Matius 7 ayat 15 sampai 23. Itu pernah beberapa kali, banyak kali. Ada masalah apa dengan di situ maksudnya? Iya. Ya. Coba kamu saudara terangkan apa menurut yang diterangkan pendeta itu apa? Menurut data itu Matius 7 15 sampai 29. Bagaimana cara pendetamu melilit lidahnya coba? Gimana caranya? Oke, Matius 7. Oke, Matius 7 ayat 15. Hal pengajaran yang sesat. Itu kalau nggak salah bagi kami kalau nggak salah itu bagi kami itu pernah dibahas itu. Ya. Gimana cara membahasnya pendetamu melilit lidahnya, Bung? Iya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, yang datang kepada Kristen atau yang datang kepada Yahudi? Yang datang kepadamu dengan yang datang kepada Kristen atau yang datang kepada Yahudi? Mereka adalah serigala yang buas. Iya, yang datang kepada Kristen atau yang datang kepada Yahudi? Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya maksudnya di mana ini? Mu di situ untuk siapa? Ya, murid-muridnya ya, dia berbicara kepada murid-muridnya. Nah, sekarang siapa yang datang kepada murid-muridnya nyamar-nyamar seperti domba? Itu dikatakan waspadalah terhadap nabi palsu. Iya, itu sudah lewat itu, sudah lewat. Siapa yang datang kepada Yahudi nyamar-nyamar seperti domba? Islam atau Kristen? Enggak ada Kristen di situ, bukan Kristen. Loh, lalu Kristen ini domba atau serigala? Bukan Kristen. Iya, saya tanya sama saudara, Kristen ini domba atau serigala? Serigala. Yang menyamar sebagai domba. Ini karena bagus. Karena yang serigala yang menyamar menjadi seperti domba. Maksudnya adalah non Yahudi yang menyamar Yahudi. Itulah kalian. Tidak sadar. Maksudnya bagaimana, Bang? Yang datang kepada orang Yahudi. Kan di situ Yesus dalam tataran Yahudi. Dia dengan Yahudi, praktisi Torah, dia menyampaikan kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, murid-muridku yang tidak makan babi, yang ibadah Sabat, yang kemudian bersunat. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu, yang nyamar-nyamar seperti domba. Tapi sebenarnya mereka itu adalah serigala buas. Kan itu poinnya. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang datang kepada Bani Israel nyamar-nyamar seperti Bani Israel? Kristen yang nyamar Yahudi, Kristen nyamar Yahudi. Menurut pemahaman saya, Bang, sorry ya, maaf. Kalau menurut pemahaman saya, ya, di era zaman sekarang ini, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, sesungguhnya seperti kamu ini, Bang. Di mana diceritakan di Matius 7 itu? Di mana diceritakan di situ? Kapan saya datang? Kapan saya datang ke murid Yesus? Kapan? Kapan saya datang kepada orang Yahudi? Kapan? Aku katakan di era sekarang ini. Tak ada, era sekarang itu tinggal buahnya. Yang kita lihat sekarang itu dari buahnya saja. Apa buah daripada Matius 7 tuh? Lihat, Bang, apa aku buahnya? Baca ya. Lihat. Ya, silakan. Buahnya apa saja? Terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Anggaplah di era zaman sekarang ya. Enggak bisa. Itu dulu, Bang. Itu justru kau yang jadi nabi palsu berarti. Dengar dulu, Bang. Berarti kamu yang nabi palsunya. Kepadamu kalau di zaman sekarang ini. Untuk mengerti suatu kata itu, Bang, dilihat pada saat kata itu. Bentar. Ini saya kasih pengertian, Bang, ya. Untuk mengerti suatu kata itu harus dilihat pada saat kata itu diucapkan, Bang. Tidak bisa lepas dari itu, nggak bisa, harus dilihat pada saat kata itu diucapkan. Misalnya saya berkata babi, itu nggak bisa langsung ditafsirkan, tapi harus dilihat pada saat mengatakan itu apa, sedang apa, gitu loh. Bisa saja saya itu mengacu kepada betul seekor babi, bisa kepada manusia. Makanya dilihatlah pada saat kata itu diucapkan. Nah, kata-kata itu diucapkan itu posisinya seperti apa, kondisinya seperti apa, begitu, Bang. Jadi nggak bisa ayat itu kamu tarik untuk zaman sekarang, karena Yesus itu sedang berbicara kepada murid-muridnya. Iya, begitu. Tapi itu bisa berlaku saat ini juga. Nggak bisa. Karena hamba-hamba Tuhan kami, pendeta-pendeta kami juga. Dengar dulu, Bang, aku ngomong selalu dipotong-potong. Begini aja deh, langsung aja. Karena cerita ini, buah Bang, dari pengajaran nabi palsu itu tanda-tandanya apa saja? Dengar dulu, Bang. Itu aja dulu. Buahnya. Mengapa, Bang?
pendeta di gereja itu selalu dibicarakan tentang ini di zaman saat ini? Enggak ada Ya, itu. dengar dulu. Ceritanya. Ada. Nah, sekarang kami tanda-tanda. mendiskusikan itu. Dengar dulu Bang, aku mau Tanda-tanda dari malas nabi aku, palsu Bang, itu kalau apa? begini. Tanda-tanda nabi palsu itu apa? Pengikutnya, buahnya. Buah itu pengikut. Oke, Jadi jadi itu adalah nabi palsunya. jadi yang pertama itu yang ya. Ayat 15 tadi sudah sepakat ya. Ya, salam. Ah, sepakat ya. Nah. Enggak, langsung aja tanda-tanda buah. Buah dari nabi palsu itu apa saja? Dengar dulu Tanda-tandanya. Bang. Kita sepakat dulu Bang yang pertama ini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang Iya, kepada itu nasihat Yesus kepada muridnya. Iya, orang Yahudi. tadi kan Bang bilang kan tidak pernah dibicarakan, dibahas, didiskusikan di Iya, gereja. bisa Itu jadi sudah, dibahas. Bang. Nah, Bisa jadi dibahas tapi diplesetkan. Kenapa dibahas? Karena di zaman-zaman sekarang ini ada orang-orang yang seperti ini, Bang. Nah, yang Domba datang ke yang- murid dengar Yesus, dulu, berarti Bang. kalian dibodohi. Berarti Dengar Anda dulu, Bang. mengaku Kita bahwa Anda diskusi pernah ini, dibodohi Bang. di gereja, berarti. Kita Anda diskusi dibodohi, Bang berarti. ini. Kita diskusi ini Bang. Satu-satu Bang. Kenapa dibahas ini? Karena zaman saat ini juga ada domba-domba yang menyamar ada serigala yang menyamar Bang seperti Yoma ke kiri, domba. dia ke kanan, ini nggak nyambung ini. Bukannya nggak nyambung. Ya, ajaran nabi Bukan palsu nggak ya nyambung. begitu. Ya. Guru Yesus juga pernah mengatakan waspada terhadap guru-guru palsu. Sekarang gini nabi-nabi aja, palsu. stop, saya Siapa? moderatorin. Saya moderatorin. Baca dari awal 15 sampai habis dulu, kita uji klinis saja itu. Terus, Mio. Ya, Siapa yang baca nabi-nabi Pak, nggak palsu usah itu, kemana-mana. Saya moderatorin. Matius 7, bentar ya, 15 sampai 23. Saya bacain, baru saya bertanya. Oke, kedua pembicara. Ya, dengerin saya baca. Bang Juma jawab, Stephen jawab. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Pertanyaannya, kepadamu ini buat siapa? Stephen dulu. Pada saat itu murid-murid Yesus. Nah, Oke, murid-murid Yesus. ya, Bang Juma, untuk setuju? sekarang ini Stop, udah dulu, jangan dipanjang. Murid-murid Yesus sudah dijawab kok. Iya. Ya, oke. Sekarang lanjut. Menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. Siapakah itu menyamar seperti domba, seperti serigala yang buas? Paulus. yang palsu itulah. Siapa? Paulus. Pengajar-pengajar palsu itulah. Siapa Guru-guru itu? palsu. Siapa? Nabi-nabi palsu. Siapa? Paulus. Di zaman itu loh. Di zaman itu Stephen siapa? Kita sekarang hidup di zaman Jangan sekarang, di zaman itu ini. sekarang. Dan ini bisa berlaku di masa akan datang, masa sekarang. Di zaman masa lalu. itu dulu, jangan sekarang. Di zaman itu siapa? Ya nabi-nabi palsu ya mungkin Siapa? orang Farisi, orang-orang Saduki di zaman Oke. itu. Siapa orang Farisi itu? Ada banyak bang orang Farisi. Saya tanya Bang Juma, siapa orang Farisi itu Bang Juma? Paulus. Filipi 3 nomor 5 Paulus. Ada banyak. Siapa? Banyak kok nggak nyebut nama. Iya ada banyak orang. Ya siapa namanya? Sebut satu. Di sini belum ada Paulus hadir di sini. Belum ada Paulus hadir ya. Paulus yang datang menganiaya murid Yesus kok belum ada Ini Paulus. belum terjadi. lawak. Yesus masih ada. Yesus masih ada. Lawak. di dunia. Yesus Nah, setelah Yesus pergi yang datang menganiaya murid Yesus siapa? Salah satu Paulus. Paulus. Tapi dia ada Sudah kisahnya. dari tadi ngomong. Tapi dia ada Lanjut. kisahnya. Berarti Paulus pohonnya kan? Nah, buahnya siapa? Kristen. Tanda-tandanya apa? Memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu pengikutnya Yesus semua atau pengikutnya Paulus? Atau Ada nggak pengikutnya Nabi Islam yang Muhammad? mampu berdiskusi di sini? Yang tahu berdiskusi Islam ada nggak? Enggak, kami menghindari orang gila. Anda diam dulu. Oh, kita butuh orang waras. Orang gila nggak perlu. Sekarang lanjut ya. 21. Jawab aja itu, mincit di skin. Jawab aja tuh kalau ditanya Bang Handi itu dijawab. Iya. Jangan diputar, Stephen. Saudara Stephen istirahat dulu. Ini semincir di skin dulu, mincir di skin. Ya. Tanya dia Bang Handi, tanya dia. Saya mohon, Stephen dia. saya mohon dari Islam ada yang mampu berdiskusi ya. Iya. Coba kita cek. Bunyi. Ya, coba cek dulu, mencerdaskan ya. Saya tes dulu. Saya pukul Ya ember dengarkan pecah dulu itu loh. ini. Kalau katamu kan pinter. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang Ya, datang. nabi-nabi palsu itu tentu konteksnya Kamu di belum luar ditanya ajaran ini Yesus. monyet. Kamu diam dulu. Kamu belum ditanya. Langsung ngomong kan.
Katanya cirdis. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Siapa itu kepadamu mencerdaskan? Dia yang mengajarkan selain di luar Bani Israel. Tahu? Astaga, nggak nyambung kan? Gue bilang juga apa? Ketika ada nabi di luar Bani Israel itu penyesat juga. Berarti Ya. Paulus dong, karena dia mengaku dia diutus untuk non Israel. Paulus ada di dalam firman Tuhan. Paulus ada di dalam kitab suci. Tunggu, Anda mengatakan Yang tidak bahwa ada di dalam di kitab luar suci itu dia berarti di adalah luar Bani mengajar. Israel. Dia yang mengajar di luar Ya. Bani Israel. Ya, Paulus yang mengaku. dikatakan apa yang Paulus dikatakan Paulus mengaku bahwa dia diutus untuk non Israel. Galatia 1 nomor 16, Galatia 2 nomor 8. Dia diutus untuk non Israel. Mampus sudah kau. Ada nggak? Ada nggak Islam yang mampu berdiskusi? Ada nggak? Nggak nyambung. Kamu Tidak. mengatakan nabi palsu adalah yang mengajarkan di luar Israel. Aku tunjukkan dalil pengakuan Paulus mengaku aku diutus untuk non Israel. Sontoloyo mengaku pintar, tidak menguasai Bible. Malulah kau. Udah aku bilang jangan ikut perang. Di medan tempur ada Bang Suma. Kau maju juga, matilah kau. Inilah Sekarang tanda step, ini kita lanjut step. Ya, inilah Stefan, tanda lanjut ya. tandanya. Inilah Ikuti tanda saya, tandanya ikuti dari saya. buahnya. Stefan, Dari buah orang-orang ikuti yang- saya ya, lu jangan berpendapat sendiri, ikuti saya. Dengarkan saya. Ya, di Masih sini mau adalah datang besok. Nah, di sini ada buah. Nah, kita cek buahnya apa. Sekarang pengajaran Paulus ini buahnya apa? Banjuma dulu. Pengajaran Paulus buahnya apa? Manggil Keselamatan, Yesus Bang. Tuhan. Entar dulu Stefan, kamu dulu Manggil Bang. Yesus Tuhan. Keselamatan jelas. Diam dulu kau. Keselamatan Banjuma dulu. tapi kenapa diusir? Ajaran Paulus itu satu, mengutuk hukum-hukum Tuhan. Dua, mengutuk utusan Tuhan. Kemudian dia mengutuk ajaran Tuhan, mengutuk ajaran para nabi. Ajaran Paulus itu hanya kerjanya mengutuk. Setelah dia mengutuk, kemudian dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul di antara seluruh rasul, dia yang paling hebat. Tujuan daripada Paulus ini adalah menyesatkan manusia. Mana dalilnya? Matius 23 nomor 15. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Matius 24 nomor 24, Matius 24 nomor 26. Itulah yang disebut sebagai antikristus atau penyesat yang datang di tengah-tengah mereka. 1 Yohanes 2 nomor 18-19. Antikristus itu berasal dari tengah-tengah Yerusalem. Selesai Bang Ade. Lanjut. Sekarang giliran Stephen. Buah pengajaran Paulus apa? Silakan. Keselamatan, Bang. Data silakan. Ya, dari Yesus Kristus. Nah, Pengajaran karena Paulus, bukan pengajaran Iya. Yesus. Pengajaran Paulus. Dengarin Paulus bahasa itu- Indonesianya Stephen. Stephen bahasa Indonesia nih. Buah daripada pengajaran Paulus itu apa saja? Silakan pakai data. Lanjut. Iya, pengajaran Paulus itulah untuk keselamatan kita, Bang. Datanya mana? Ada banyak, Bang, di dalam kisah-kisah Rasul Paulus itu, Bang. Oke, lanjut ke 21 ya. Iya, banyak. Lanjut ke 21 aja. Ya, Buah silakan. dari pengajaran yang menyuma, oke? Lanjut. Iya. Oke, lanjut ya. Saya baca. Buahnya nih. Buahnya. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Sekarang, siapakah yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, bermukjizat nama Yesus, dan seterusnya? Siapakah itu? Siapa yang mau jawab duluan? Ayo, berani enggak? Oke, baik. Oke, ya. Pada hari terakhir, ya. Pada hari terakhir, Bang. Banyak, wah. Kabur dia. Enggak Bang Andi, dia kena report Bang Andi. Bukan dari report ya. Oke, saya tanya ke Bang Juma. Bang Juma, siapakah yang mengajarkan? Siapakah yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan, bernubuat atas nama Yesus? Paulus. Oh, Paulus. Paulus yang mengajarkan itu semua Paulus. Karena Paulus mengatakan dalam Ibrani 6
marilah kita meninggalkan hukum-hukum utama, hukum-hukum pertama yang didatangkan oleh Kristus, menuju kepada hukum-hukum yang dibuat di luar daripada hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu, ulangi Bang, tadi aku sebenarnya ada masalah tadi. Dengarin dulu. Oke, saya tanya kau lah. Siapakah yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, bermukjizat atas nama Yesus, bernubuat atas nama Yesus? Siapakah yang mengajarkan itu? Nah, di sini tidak dikatakan mengajarkan, tetapi dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ingat, pada hari terakhir ya. Jadi Paulus itu bukan di hari terakhir, ya. ya karena pengikutnya sampai hari terakhir nanti. Loh, Stefan, pada lu hari ngerti nggak sih? terakhir. Stefan, lu ngerti nggak sih pertanyaannya? emang Kristen Iya. mau bubar hari ini? Iya. Kan berlanjut terus, anak cucunya terus Di menerus situ sampai kiamat. Bang Andi itu dikatakan siapa yang tidak dikatakan siapa yang mengajar. Ya. Oke, kalau begitu saya rubah pertanyaannya. Dari mana ada Jangan dapat menjebak, ilmu? Bang Andi. Dengerin dulu Stefan, dengerin. menjebak. Dengerin dulu. Kristen itu Tuhannya Yesus. Siapakah yang mengajari Kristen bahwa Yesus itu Tuhan? Siapa yang mengajari? Yesus Kristus sendiri, Bang. Oke, di mana datanya Itulah dia. Yesus bahwa di mana datanya Yesus Ada mengajarkan banyak, aku Bang, Tuhan? ada banyak. Dia yang sendiri mengatakan akulah dia. Oke. Akulah dia. Kena Nah, dia. dia silakan Banyuma disanggah. Stephen diam. Silakan. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ayo, kena kau kan? Jadi Yesus meminta kepada muridnya agar waspada kepada orang-orang yang datang membawa-bawa nama Yesus dan mengatakan akulah dia. Nah, siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan dengan konsep akulah dia? Siapa? Ya Stephen, silakan. Ya, itu tentang masalah pengajaran sesat, Pak. Iya. Ya. Ada orang lain, Pak. Ada orang lagi. lain. Ya. Baca nomor 12-nya. Namun sebelum penyesat itu melakukan aksinya, terlebih dahulu dia menangkap kamu, menganiaya kamu, memenjarakan kamu. Itu siapa? Baca nomor 12-nya. Itu siapa? Tunggu, aku belum buka dia. Di mana, Bang? Lukas berapa? Susah karena 21 nomor 12. Tunggu, aku buka. susah karena kau nggak bisa nggak ada Bible. Lukas berapa? Lukas berapa ya? Sembarang aja, Lukas berapa aja, suka-suka kamu aja, Bang. Ya, pokoknya di situlah, di semua kitab Injil itu. Ya. Di semua kitab Injil itu diajarkan. Aduh, parah ini. Yang menyampaikan ajaran bahwa akulah dia, itulah penyesatnya. Penyesat ini sebelum beraksi, terlebih dahulu dia menganiaya, menangkap, memenjarakan murid Yesus. Itu penyesat itu. Itu siapa? Situ tidak dikatakan, Bang, siapa. Ya, siapa yang Tapi menangkap? ada orang. Siapa yang menangkap murid Yesus? Ini sepertinya mau ditujukan kepada Paulus. Ya memang Paulus. Tadi dari Stephen dari awal tadi di Matius 7 itu kau udah menyebut nama Paulus loh, orang Farisi. Kamu kok Stephen dengerin. Kamu tadi nggak inget ya? Orang Farisi itu banyak, Bang. Orang Saduki itu banyak. Tadi kamu udah menyebut nama Paulus di Matius 7 tadi itu. Kenapa kau mengingkari lagi? Siapa yang menyebut Paulus, Bang? Lupa dia bahasanya tadi Banyuma. Dia menyebut Aku tadi. bilang orang Farisi itu ada banyak, bukan cuma Paulus. Siapa? Kalau begitu selain Paulus siapa? Dan dikatakan situ pada hari terakhir ya. Paulus sudah yang lalu. Ini pada hari terakhir. Pada hari-hari terakhir. Terus dilanjutkan pada Jadi sekarang nggak usah saat dibahas. itu. Kau hidup ini nggak usah dibahas. Sekarang pertanyaan yang kedua nih. Saya masih penekanan di sini nih. Siapakah yang mengajarkan Kristen itu bahwa Yesus itu Tuhan? Ini buahnya nih. Ini buah dari pengajaran tadi. Siapakah yang mengajarkan Kristen bahwa Yesus itu Tuhan? A. Paulus, B. Yesus itu sendiri. Silakan Stephen. Di mana ada dikatakan pengajaran bahwa Yesus adalah Tuhan?
Kok Buah, saya ulang pertanyaannya. Maksudnya buah Saya dari ulang pengajaran Yesus ada pertanyaannya. Tuhan. Saya ulang ya, dengerin. Di mana? Makanya dengerin dulu orang ngomong, Stephen. Kamu kok nggak nyambung? Semua orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang mengajari kalian mengatakan Yesus itu Tuhan? Silakan. Ya, Yesus itu sendiri, Bang. Di mana Mati. datanya? Yesus itu sendiri yang mengatakan. Mati meja. Di mana Ada. datanya Yesus Ada pernah mengaku di dirinya Tuhan? Yohanes 13 ayat 13 juga dikatakan demikian. Iya. Oke, nggak apa-apa. Mulai. Udah selesai jawabannya. mau dikatakan Tuhan kek, mau dikatakan gembala, raja, junjungan, gusti, dia itu adalah juru selamat, Tuhan dan juru selamat. Itulah tadi dikatakan penyesat itu mengatakan akulah dia. Anda tidak merasa? Bukan itu masalahnya. Artinya Yesus mengatakan ada orang lain yang sebenarnya bukan pengikut Kristus. Itu orang lain yang mengatakan akulah dia. Kenapa cari orang lain sementara yang datang? Karena, lihat, Dan Bang. sebelum dia mengatakan akulah dia terlebih dahulu menganiaya, menangkap, Karena banyak memenjarakan juga murid Yesus. Banyak Siapa juga yang memenjarakan peristiwa, murid Bang. Yesus? Itu dulu. Siapa yang menangkap, menyesam, menyiksa, memenjarakan murid Yesus? Itu dulu. Siapa? Siapa maksudnya? Iya. Iya. Digoyang-goyang yang. Ya, enggak. Sepertinya asumsi kalian mau ditujukan kepada Paulus. Aku sudah tahu. Siapa yang menganiaya? Jangan berasumsi. Siapa yang menganiaya dan menangkap murid-murid Yesus? Memang pernah Dengerin, Paulus. dengerin pertanyaannya dulu, Stephen. Dengerin dulu pertanyaannya. Memang benar Saulus pernah menganiaya murid-murid Yesus, murid-murid Tuhan. Pernah. Tetapi dia itu dipilih Allah, Bang. Apa bedanya? Iya. Dipilih Tuhan, Bang, untuk menjadi pengikutnya, menjadi pemberita kebenaran. Jelas dikatakan situ dia akan menjadi alatku. Oke? Tapi sebelumnya dia itu penganiaya. Ya sama kan seperti Yusuf Roni, Amran Amrin, itu dulunya mereka itu begitu ya. Apa bedanya, Bang? Kira-kira Paulus kalau tidak mengaku bertobat, bisa tidak dia menyamar sebagai murid? Yesus, Bang, yang menangkap dia, Bang. Saya tanya kepada saudara, kalau Dan Anda dia mengatakan bertobat. Dan kalau dia Anda- bertobat. Kalau Anda mengatakan Yesus yang menangkap dia, Matius 24 nomor 26, apabila ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Memang jangan kenapa- percaya memang. Ya, kenapa Karena Anda percaya? Kenapa Anda percaya Karena kalau Yesus yang memang- menangkap dia Paulus? Karena seperti zaman sekarang ini ada Saya orang tanya yang dulu. mengatakan. Saya tanya dulu. Dengar Saudara dulu, Stefan. Bang. Kamu tanya, aku jawab. Aku jawab, kamu balik tanya lagi. Pertanyaannya apa? Dengar dulu. Pertanyaannya Jadi apa? Jadi sama seperti sekarang banyak orang yang mengatakan, iya ada Yesus menunjukkan di atas bait Allah. Kenapa jadi Ada- sekarang? Kenapa jadi sekarang? Kenapa? Saya tanya sama Iya, saudara. berlaku juga sampai sekarang. Ada Yesus di dalam bilik, di dinding. Stephen, dengarkan dulu pertanyaannya baru Jadi lu jawab. kita Anda dengar dulu mengatakan, Anda mengatakan Yesus menangkap Paulus. Itu informasi dari mana? di dalam Kisah Rasul, Bang. Ada. Sekarang Yesus mengatakan kepada muridnya, kalau ada orang yang berkata dia bertemu dengan Yesus, jangan kau percaya. Saya tanya Anda, kenapa pada saat Paulus mengaku dia bertemu Yesus, kenapa Anda percaya kepada Paulus? Kan Yesus sudah mengatakan, jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu saya di padang gurun, bertemu saya dalam bilik. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus ketika dia Iya, mengaku bertemu dengan Yesus? Tapi Kisah Rasul Paulus itu pernah terjadi, Bang. Itu sejarahnya Kenapa begitu. Anda percaya? Ya, Yesus saya kan mengatakan, percaya. Karena Yesus Paulus- mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun. Ketika Iya, ada orang aku bertemu harus aku percaya. dalam bilik, jangan kau percaya, kata Yesus. Murid-muridnya tidak percaya, makanya orang Yahudi tidak ada yang menrasukan Paulus. Sekarang kenapa justru Anda yang percaya? Kenapa Anda melanggar perintah Yesus? Jangan percaya, kenapa Anda percaya? Nah, karena dia kan jadi alat Yesus. Jadi alat. Jadi dan apa yang dia lakukan itu adalah buah-buah yang baik, berarti Bang. Anda tidak mendengarkan nasihat Yesus. Bukan. Kenapa Anda tidak mendengarkan? Bukan. Karena sejatinya Anda bukan pengikutnya. Anda hanyalah serigala yang Yang menyamar saya domba. tidak harus dengar itu Anda adalah pengikut kamu, Bang. Paulus. Yang saya harus tidak dengar itu adalah kamu, Bang. Saya tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Otakmu terbalik memang. Nah, Stephen. Yesus mengatakan apabila karena ada orang di ayat mengaku 15 tadi apabila dikatakan Yesus- Nabi apabila ada orang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun, bertemu saya dalam bilik rahasia, jangan kau percaya, jangan kau ikuti mereka.
murid-muridnya Bani Israel tidak percaya dan tidak mengikuti Paulus. Ente kenapa ngikut kepada Paulus? Karena ente bukan murid Yesus. Ente adalah prajurit sang nabi palsu itu. Paham? Ngerti? Anda itu buah dari nabi palsu. Makanya Anda membela daripada nabi Anda, Saulus. Sederhana kok itu. Andai saja Anda hidup pada zaman Yesus, ketika Yesus mengatakan, jangan kau percaya apabila ada orang berkata, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Pada saat Paulus mengaku bertemu Yesus menuju Damsik, kamu harusnya jangan percaya. Tapi karena kamu itu adalah muridnya, pengikutnya Paulus, makanya kamu mau agar Paulus ini menyesatkan orang melalui kamu. Begitu, saudara. Baik Bang Suma, poinnya ya, dia lebih percaya Paulus daripada Yesus ya, Stephen. Betul. Disapa dulu ini yang baru, disapa Ya, dulu. disapa dulu Pak Lapo. Bang Andi bisa izin di mute dulu Bang Andi, agak doubling Bang Andi. Bang Andi. Pak Kalingga, selamat siang. Selamat sore. Akan disapa dulu Pak Lapo. Oh ya, selamat sore. Silakan Pak Kalingga. Jangan pindahin topik dulu bang. Ya kita sapa dulu Bang ini. Kita sapa dulu tamunya. Siap. Ya, Pak Pendeta Kalingga. pokoknya Stephen saya lihat sudah habis dipel-peli sama Bang Juma. Apa? Dipel-pel oleh nabi palsu ya? Karena Bang Stephen tidak mempunyai amunisi. Pak Pendeta mungkin punya, silakan Pak. Bukan, saya bukan mau anggar-anggar amunisi. Saya dari tadi menonton, ya kasihan saya. Pak ini netral orangnya Bang Juma. Kemarin kan udah ngobrol sama dia. Jadi kan kalau diskusi itu ya bagaimana ya? Ketika Bang Juma aja yang terakhir ini mengambil ayat dari Matius 24, Bang Stephen nggak bisa counter gitu loh, nggak bisa mengcounter ayat itu. Yang dikatakan Bang Juma, kalau kamu mendengar seseorang berkata, dia ada di gurun, jangan kamu percaya. Dia ada di bilik, jangan kamu percaya. Bang Stephen kok nggak bisa counter itu? Padahal itu kan Matius 24. Semua Kristen tahu bahwa Matius 24 itu tentang the second coming of Christ. Tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kan gitu. Harusnya Bang Stephen bisa mampu dong mengcounter itu. Iya. Aku tidak buka tadi ayatnya. Nah itu, jadi kalau kita nggak punya persiapan, namanya juga debat apologetika, semua masing-masing mempertahankan argumentasinya. Saya nggak salahkan Bang Zuma di situ. Itu memang teori apologetika begitu. Serang sehabis-habisnya keyakinan orang yang memang menyerang kita. Jadi kalau kita berapologetika harus punya amunisi Bang Stephen. Itu peristiwa berapa Bang? Harus bisa backup penderitaan ini. Masa ulangi Stephen. Ya. Harus bisa mempertahankan dulu area Kalau kita Masa ulangi Stephen. orang. Dia nation diserang. Tapi pada Bang Mui, pada Bang Mui, Pada Momo ya kan? pada Bang Mui. Kembali ke topik. Yesus berkata, jangan kau percaya kalau ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun. Menurut Stephen, Anda yakin nggak pernyataan Yesus ini atau Anda mau bantah pernyataan Yesus? Silakan. Iya, yakin. Tetapi perjumpaan Paulus dan Yesus itu bukan mengena pada maksud Yesus tadi. Iya. Anda yakin, tapi Anda masih mengakui Paulus ketemu Yesus? Iya. Berarti Anda mendua ini namanya. Bukan mendua. Dan orang Farisi itu bukan cuma Paulus, ada banyak orang. Stephen, apa maksud pernyataan Yesus? Jangan kau percaya apabila ada orang berkata, dengarkan dulu. Kita mana supaya aku bisa baca dulu. Juga di kita mana itu, Bang? Matius 7:24 tadi. Udah berapa kali diulang? Tadi. Oke, kita baca lagi. Yesus berkata, jangan kau percaya kalau ada orang berkata, ketemu aku di padang gurun.
Artinya, kalau kau percaya Yesus, siapapun yang berkata mengaku ketemu Yesus di padang gurun, artinya itu bohong. Yang mana yang kau pegang? Mau berbohong atau mau ikuti ajaran Yesus? Tetap ikut ajaran Yesus. Ya udah, berarti Paulus sama Yesus tidak pernah ketemu di padang gurun, betul? Tapi pernah ada peristiwa ketemu di. Nah ini dia nih Bang Juma, lanjut masuk. Nah, itu justru kalau ada peristiwa dia mengaku bertemu dengan Yesus, berarti tergenapi, dan hasil daripada nabi palsu itu membuahkan sebuah kelompok yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Itu akibat dari mana? Akibat adanya orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Kalau tadi saudara pendeta mengatakan bahwa di dalam Matius 24 itu berbicara mengenai kedatangan yang kedua, tunggu dulu. Kita pelihara dulu lisan kita ini. Kalau kita tidak terlalu mendalami materi, jangan terlalu banyak bicara. Matius 24 itu tidak bercerita tentang Yesus untuk datang yang kedua kalinya. Tetapi Yesus justru menekankan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ini di mana ini? Tempat kudus ini di mana maksudnya ini? Apakah di Indonesia? Apakah di Arab? Atau di Yerusalem pada saat itu? Bait suci. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Siapa yang ada di Yudea? Yang pernah mengaku ketika Paulus datang ke Yudea, murid-murid di sana tak satu pun yang mengenal Paulus. Ayo. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan datang siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal waktu melahir dunia sampai sekarang, dan ia tidak akan lagi terjadi. Ini bercerita tentang adanya pembinasa keji kemudian. Baik. Oke. Sampai ayat yang Bang Zuma bacakan itu berbicara tentang nubuatan Nabi Daniel tentang pembinasa keji. Itu dalam pemahaman Kristen itu adalah tentang kebinasaan Yerusalem pada tahun 70 di bawah penyerangan tentara Roma yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Bahkan Yesus menerangkan bahwa saat dua batu pun tidak akan didapati bertindih di bait suci Yerusalem. Itu benar-benar terjadi. Memang disitulah kehancuran Yerusalem. Orang-orang Yahudi, apakah dia Kristen, apakah dia menganut Yahudi, semua kocar-kacir. Maka Yesus katakan, berdoalah supaya itu jangan terjadi pada hari Sabat. Karena pada hari Sabat orang Yahudi nggak boleh gerak kemana-mana pada zaman itu. Nggak boleh melawan. Sekarang aja Yahudi mau berperang hari Sabat. Kalau dulu nggak boleh. Gitu. Jadi itu sampai di situ dia berbicara tentang kehancuran Yerusalem pada tahun 70. Disitulah berpencarnya Yahudi sampai ke Yaman, ke Najran, ke Yatsrib, sampai ke Turki. Kabur semua. Itulah awalnya adanya orang Yahudi di berbagai benua di dunia ini. Karena negeri mereka udah dibinasakan oleh Roma yang dipimpin Jenderal Titus. Kenapa itu terjadi? Karena beberapa kali mereka berontak terhadap Roma dalam penjajahan Roma waktu itu. Begitu yang dapat saya terangkan. Oke. Bapak kalau mengkaji data ini satu perikop dan menggunakan kekuatan rasio untuk menakarnya, maka akan sampai kepada kesimpulan tentang kebohongan Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan anak manusia yang datang kepada Paulus itu bohong. Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Kenapa? Sebab kedatanganku yang kedua itu sama seperti kilat
yang memancar dari sebelah timur sampai terlontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kedatangan aku nanti. Artinya kedatangan Yesus ke Paulus itu bohong, karena kedatangan Yesus yang kedua nanti itu ditandai seperti kilat yang memancar dari timur sampai barat. Berarti apa maksudnya tuh? Kedatangan Yesus itu tidak ngumpet-ngumpet. Kedatangan Yesus itu tidak sembunyi-sembunyi. Kedatangan Yesus bukan untuk satu orang. Kedatangan Yesus untuk seluruh alam semesta. Ketika Yesus datang, itulah pertanda hari kiamat sesuai dengan Al-Quran. Maka ketika ia datang, maka seperti kilat bercahaya dari timur ke barat. Tak ada lagi orang yang bisa ke kantor. Tak ada lagi orang bisa happy-happy. Tak ada lagi orang bisa kemudian nonton bola dan seterusnya. Kenapa? Cahaya itu bersinar dari timur sampai ke barat. Ini ada apa? Oh, Nabi Isa turun. Semua orang tersadarkan. Ini yang dilakoni Nabi palsu ini settingan pribadi. Aku bertemu pada saat aku ke Damsyik. Aku bertemu Yesus di dalam bilik rahasia, di dalam sel penjara. Tak bisa begitu. Menurut Yesus, tidak, sekali-kali tidak. Jangan kau percaya. Karena kedatanganku nanti itu seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi orang-orang yang berpikir itu tidak mau percaya kepada Nabi palsu yang aku bertemu dengan Yesus. Padahal Yesus datang kedua kali. Cuma 2 kali datang. Cuma 2 kali. Pada saat di abad pertama dan nanti di akhir kiamat. Di hari menjelang kiamat. Ini kedatangannya ke Paulus ini kedatangan yang keberapa? Sementara dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Para kali Makanya Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya, jangan kau pergi ke sana. Itu nggak ada, itu bohong. Apabila dia berkata bertemu Yesus dalam bilik, bertemu aku dalam bilik, jangan kamu percaya, itu bohong. Kenapa bohong? Karena kedatanganku nanti itu seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Itu dalil. Matius 24 nomor 26 sampai nomor 27. Makanya Pak, orang-orang Yahudi surat-suratnya Paulus itu, sekali saya katakan, makanya Paulus itu menulis surat. 14 surat yang ditulis tak ada untuk orang Yahudi. Tak ada yang kembali ke tempat Yesus. Semua dikirim keluar ke non-Yahudi dan orang-orang yang kemudian sudah meninggalkan hukum Taurat. Itu. Jadi tolonglah ya. Mau kita memiliki titel atau jabatan bukan menjamin kita itu tahu. Tetapi yang tahu itu yang belajar sungguh-sungguh. Sedangkan mohon maaf ini, Anda sekolah tapi ilmu Anda tidak sampai ke sana. Anda mengatakan Stephen, saya rasa Anda sama aja. Makanya tadi saya mengatakan kepada Bang Handi, pada Bamui, ya basia ya Bamua. Sika melebat jinne. Benar. Matius 26, waspadalah, jangan kau percaya apabila ada orang berkata, ada Mesias di padang gurun. Nah, siapa pelakunya? Paulus, ketika dia ke Damsyik. Seakan-akan Yesus ini ketika datang dia bisik-bisik. Paulus, aku datang untuk kau sendiri ya. Mana ada kayak gitu. Yesus membantai itu semua. Dia datang seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Mana? Ada nggak yang melihat itu? Ketika Yesus datang, bukan yang tahu yang ada di Damsyik aja. Ketika Yesus datang kedua kalinya, orang di Indonesia, orang di Papua, orang lagi ndak cebok lari keluar. Orang yang mau melahirkan, orang yang hamil belum waktunya melahirkan semua lari keluar. Ketika itu sudah datang, Nabi Isa sudah datang untuk yang kedua kalinya. Nggak ada lagi orang senyum-senyum, nggak ada lagi orang main HP, nggak ada. Semua akan dikagetkan dengan adanya cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu Al-Quran juga mengatakan, apabila Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, itulah tanda-tanda akan datangnya detik-detik kiamat. Bukan yang datang ke padang gurun, bukan yang datang dalam bilik penjara lalu nulis surat, bukan. Itu settingan. Makanya Yesus mengatakan waspadalah, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Ending dari buah nabi palsu itu tandanya bisa kau lihat. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Ini mau dicari di mana ini? Yang di tanda-tanda nabi palsu itu tadi, yang ngaku-ngaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Padahal Yesus mengatakan kedatanganku yang kedua. Tengok nanti, kalau seperti kilat yang menyambar bersinar dari timur sampai ke barat. Matius 24 nomor 27. Ya, mana cahaya itu ketika datang? Ada, cuman Paulus saja buta matanya katanya. Ngarang-ngarang cerita.
Saya kira begitu, Saudara Pendeta. Lanjut. Baik, terima kasih. Memang dari pandangan kritik terhadap Alkitab, khususnya terhadap Injil dan Perjanjian Baru, yang disebut itu pandangan kaum skeptis di tengah-tengah kekristenan juga ada ini, Bang. Apa yang Anda jelaskan itu, ada itu kritik dari para teolog-teolog Kristen terhadap teks-teks Alkitab. Paulus itu juga dikritik itu. Jadi saya tidak salahkan karena itu memang perkembangan pengetahuan. Begitu. Jadi saya tidak berusaha untuk membantah pendapat yang Abang sampaikan. Karena itu di dalam Kristen juga ada pendapat-pendapat seperti itu. Karena berhubung dengan datangnya Yesus itu adalah the first coming, kelahirannya, the second coming adalah pada hari penghakiman. Itu di kepercayaan Kristen. Akan tetapi kedatangan baik secara kelompok, secara suku, secara pribadi, secara keluarga, itu seharusnya tidak ada. Itu dari kaum skeptis begitu, skeptis apa pandangannya. Karena kedatangan pertama, kedatangan kedua itu yang seharusnya. Ya gitu. Tapi kalau ada kedatangan-kedatangan, aku bertemu, misalnya ada kesaksian, testimoni, aku ketika umroh memandang ke atas, bertemu Yesus, hal-hal seperti ini seharusnya tidak ada. Kalau memang betul kedatangannya itu hanya pertama dan kedua. Nah, akan tetapi dalam kepercayaan secara umum di kekristenan, mainstreamnya mengakui bahwa nubuat Yesus di situ, di dalam Matius 24 itu ayat 26 dan 27 itu berbicara tentang hari penghakiman. Bahwa kedatangannya itu tidak secara lokal, tidak secara kelompok, tidak secara negara, tidak secara pribadi. Tetapi semua mata akan memandang dia ketika dia datang seperti Abang jelaskan tadi. Bagaikan cahaya yang muncul dari ufuk timur, memancar sampai ke barat. Semua mata yang ada di muka bumi pada saat itu akan memandang kedatangannya. Nah, itu kepercayaan pada umumnya. Jadi saya tidak membantah karena saya sudah sering baca pendapat-pendapat orang Kristen, para teolog seperti yang Abang sampaikan itu. Memang itu ada dan sah saja kalau Abang pun dari teman-teman Muslim pandangannya terhadap teks itu seperti itu, ya sah saja karena memang Kristen membuka Alkitabnya secara lebar-lebar, siapa saja boleh menafsir. Siapa saja boleh menafsir, makanya akibatnya adalah munculnya banyaknya denominasi, banyaknya tafsir menyebabkan suka-suka orang membuka denominasi. Tidak seperti di Islam. Tafsir sudah jelas dari atas, tidak boleh keluar dari situ. Nggak boleh sembarangan menafsir, sehingga terjaga utuh itu agama sampai hari ini. Tidak ada membuka sembarangan aliran. Begitu Bang, terima kasih. Iya. Itu salah satu jawaban, ya, salah satu jawaban dari beberapa opsi jawaban. Tapi ini jawaban yang sama sekali tidak sedang membantah apa yang saya sajikan. Hanya saja jawaban seperti ini itu akan menuntut pertanggungjawaban dari yang mendengarkan, Bang. Seperti saya, orang yang kritis, gitu ya. Saya pasti akan minta pertanggungjawaban. Kalau misalnya kemudian saudara saya ini menarasikan dengan narasi seperti itu, maka muncul pertanyaan baru. Di mana Yesus mengajarkan dia datang seperti yang dialami oleh Paulus? Ada nggak metode kedatangannya seperti itu? Bahwa aku datang seperti yang dialami oleh Paulus, atau orang-orang yang mencoba berhayal, bertemu dengan dalam mimpinya bertemu dengan orang yang rambutnya panjang menggunakan surban, lantas mengatakan itu Yesus. Sementara Yesus mengatakan apabila ada orang berkata bertemu aku di padang gurun, di dalam kamar, di dalam bilik, bahasa Yunaninya taimeong, dalam bilik rahasia, dari kamar rahasia, kamar yang orang itu aja yang bisa ada di dalamnya. Kemudian ada yang berkata seperti itu, kata Yesus, jangan kau percaya. Nah, kalau metode yang saudara saya gunakan tadi, di mana Yesus mengatakan apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan saya, percayalah, ikutilah. Ini akan berat buat Anda. Karena itu tidak akan pernah Anda temukan. Coba,
Boleh nggak saya minta? Karena Yesus menarasikan dengan sangat jelas 1/2 sisi yang bertentangan antara yang dialami oleh Yesus, dan apa yang dikatakannya kemudian, lalu apa yang diceritakan Paulus dengan pengikutnya. Coba kita boleh ya, coba Anda tunjukkan. Coba saudara saya tunjukkan. Kau sibuk terus urusin Tuhan Yesus. Coba saudara tunjukkan. Ibu Ruth. Gede mata itu. Coba saudara tunjukkan bagaimana kemudian narasi yang dibangun Paulus ini itu ada legalitasnya daripada Yesus. Sabar Bu Ruth, sabar. Nah, ini kan harus jujur mengakui hal-hal seperti ini, Bang Zuma. Iya, silakan. Dari segi tekstual study, bukti-bukti peninggalan teks dari zaman Yesus yang kita akui 4 kitab Injil yang menceritakan semua perkataan-perkataan Yesus, ajaran-ajarannya, tidak ditemukan satu bukti pun yang menyatakan bahwa dia akan datang secara pribadi-pribadi menjumpai orang-orang tertentu. Tidak ada. Tidak ada. Jadi makanya secara legal di dalam kekristenan, pertemuan-pertemuan seperti ini, khususnya yang pada zaman ini sering kita dengar testimoni-testimoni di YouTube, di komal-komal, mengatakan Tuhan menemui aku melihat berambut panjang, entah apalah dia bilang itu. Ini bisa saja halusinasi. Betul. Sifatnya delusif istilahnya itu. Kalau dalam ilmu jiwa itu, karena kita kan orang sekolah, kita tidak semerta-merta langsung mengakui, ya itu betul. Tetapi hal-hal yang berupa pengalaman pribadi tidak boleh kita counter secara doktrinal, harus melalui bidangnya. Hanya psikolog ataupun ahli ilmu jiwa yang bisa membantahi, seperti Dr. Riu Hasan. Kan dia ahli di bidang itu, jadi dia bisa bantah orang-orang yang mengaku mengalami pertemuan pribadi dengan oknum ilahi. Nah, itu. Jadi artinya, tetapi secara teks saya harus akui tidak ada pernyataan Yesus mengatakan nanti aku akan datang pribadi-pribadi menjumpai orang-orang tertentu. Tidak ada. Nah, kan kalau kita jujur nggak ribut kan? Sedikit lagi. Jadi gini Bang ya, boleh ya Ahi ya, izin ya. Silakan. Azan. Jadi begini Bang, kalau saya melihat kesaksian itu, lalu orang-orang yang katanya ditemui Yesus itu dia ngaku bahwa yang dilihat dia di dalam mimpinya, ya, itu seperti yang digambar-gambar yang ada di rumah orang Kristen. Ini dapat dipastikan itu halusinasi, ya. Apa yang dia lihat setiap hari terbawa ke dalam mimpi. Karena faktanya Yesus itu tidak seperti itu. Tidak seperti yang ada di gambar-gambarnya orang Kristen. Itu kan lukisan dari siapa namanya? Leonardo da Vinci ya. Nah, apakah Yesus itu mau menyesuaikan dirinya dengan gambar itu? Menyerupakan dirinya dengan gambar itu? Jelas tidak mungkin. Nah, disinilah makanya itu ngarang saja. Beda kalau di Islam. Di Islam ada jaminan dari Rasulullah. Barang siapa yang bertemu aku di dalam mimpi, percayalah itu aku. Karena iblis tidak bisa menyerupai aku. Sementara Yesus tidak pernah memberi jaminan bahwa kalau dia datang ke dalam mimpi, dipastikan adalah dia. Ingat, di dalam kitab Anda dikatakan, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4, ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah datang dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Yaitu, apabila dia mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ia berasal dari Allah. Dan roh palsu itu menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia. Nah, ini alat ujinya ada, Bang. Apakah benar yang menemui dia itu Yesus? Kalau benar, apa standarnya? Nah, begitu Bang. Lanjut. Monggo Pak Aki Juma, kalau mau ditanggapi. Saya sedikit aja kok. Saya izin. Oke, silakan Bang. Azhar. Silakan dilanjut. Baik, dari segi
kritik Assalamualaikum, apa yang Anda teman-teman. kritikan itu semua sah. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Pak Pendeta kembali ke topik. Pak Pandi Sugi ngomong ya? Sorry maaf. Ya, lanjut dulu bang, biar nanti saya komentari bang. Ya Pak Pendeta kembali ke topik tadi mengenai itu loh. Saya masih penasaran Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta Kalingga, apakah Saulus atau Paulus ini pernah bertatap muka dengan Yesus? Dalam bukti sejarah atau teks di dalam kitab suci itu sendiri, di dalam empat kitab Injil itu yang diakui umat Kristen itu, tidak ada catatan bahwa pernah ada kontak atau pertemuan antara Paulus, ataukah pertemuan pasif atau pertemuan aktif, tidak pernah ada dicatat di sana. Pertemuan aktif artinya kan terjadi obrolan. Pasif artinya hanya sekedar melihat dari jauh. Tidak ada dicatat. Baik. Oke, sedikit Bang Andi ya. Ya. Jadi gini, ketika saya melihat cerita Paulus ketika ke Damsyik bertemu Yesus, ini saya ada beberapa hal yang perlu saya kritisi ya. Termasuk setelah dia nanti yang katanya bertobat. Kalau saya lihat di dalam kisah para Rasul 9 ya, dari ayat 6 sampai ayat 9 ya, itu dikatakan di situ, ini kalau kebalik ya enggak masalah ya, melihat orang-orang yang menyertai dia melihat tidak mendengar. Tetapi kalau saya bandingkan dengan kisah para Rasul 22 ayat 8, mendengar tapi tidak melihat, ini mencela-mencela, tidak konsisten namanya ya. Di ayat lain dikatakan melihat tapi tidak mendengar, di ayat yang lain lagi mendengar tapi tidak melihat. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, Yesus itu paling jijik melihat orang yang fasik. Ya, kalau kita lihat di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya, Yesus berpesan, "Pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti yang mereka kerjakan, karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan." Yesus tetap ingin mengajak orang-orang Israel itu kembali kepada tegaknya hukum Taurat. Dalam Matius 5 ayat 20, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan sorga. Nah, sementara kalau kita lihat Paulus, apakah dia menegakkan hukum Taurat kembali sebagaimana yang diinginkan Yesus? Tidak. Justru Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, hukum Taurat dan segala ketetapannya telah dihapus. Efesus 2 ayat 15. Dalam Galatia 5 ayat 1 ayat 2 ya, kita telah dimerdekakan dari pengorbanan Yesus itu. Ya, makanya kita dibebaskan dari kukuk perhambaan. Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Di dalam Filipi 3 ayat 8, menurut Paulus, hukum Taurat adalah sampah. Sinkron nggak kira-kira antara yang diajarkan Yesus dengan apa yang diajarkan Paulus? Yesus sangat menjunjung tinggi hukum Taurat, tetapi menurut Paulus, hukum Taurat itu sampah. Ini bertentangan, Bang. Seharusnya kalau memang Paulus itu mengikuti Yesus, benar-benar dijumpai oleh Yesus, seharusnya Paulus menjadi pribadi yang taat terhadap hukum Taurat. Tetapi justru menurut Paulus sendiri, hukum Taurat itu adalah sampah. Terima kasih. Ya, selamat sore Pak Pendeta Seprianus, selamat bergabung Pak Pendeta Seprianus. Selamat bergabung Bang Fandi dan rekan-rekan. Ya, semoga diskusinya damai dan tenang. Siap Pak Pendeta. Makasih sudah naik. Silakan Bang Kalingga Putra. Nanti gantian ya Pak Seprianus ya. Silakan Bang Kalingga. Tadi yang bicara Bapak Bang Berjalan ya. Terima kasih ya. Memang ada teks seperti itu. Yang pertama itu yang ada perbedaan yang tadi itu dikatakan di teks yang pertama begini, teks kedua begini. Perbedaan itu ada, saya akui. Nah, jadi kalau sudah diakui bukan bahan perdebatan lagi. Lalu
kemudian tentang sikap Paulus terhadap hukum Taurat. Ya, teksnya tadi sudah dibacakan abang ini, bahwa Yesus mengatakan pelajari hukum Taurat, pergi kepada imam-imam, kepada ahli Taurat, Farisi untuk belajar, pelajari itu, tetapi ikuti yang mereka ajarkan, tapi jangan ikuti kelakuan mereka atau perbuatan-perbuatan mereka. Itu ada teksnya. Nah, oke. Bahkan Yesus mengatakan kepada pemuda yang kaya itu yang bertanya, perbuatan baik apa guru yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Ya, Yesus juga di situ menyuruh dia melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Cuma pemuda itu mengaku sudah sempurna melakukannya. Lalu Yesus tantang dia, kalau sudah betul kamu sempurna melakukan perintah-perintah hukum Taurat itu, ya sudah, pergilah jual semua hartamu. Itu kan ceritanya di situ. Jadi artinya banyak jejak Yesus masih mengatakan bahwa perintah-perintah hukum Taurat itu penting untuk dilaksanakan. Namun kemudian memang di dalam epistles atau tulisan-tulisan Paulus banyak ditemukan bukti-bukti dia mengatakan seperti yang abang tadi bacakan, teristimewa di dalam Filipi tadi kayaknya itu mengatakan, dulu aku taat hukum Taurat, tidak bercacat aku dalam menuruti hukum Taurat, tapi sekarang setelah aku menjadi pemberita Injil mengenal Yesus, aku menganggap itu sampah. Itu ada teksnya. Ya, Filipi 2 kalau tidak salah itu ya. Filipi 3. Filipi 3. Dari ayat 6 sampai ayat 8. Kepada jemaat di kota Galatia, karena kemudian di kota Galatia ini diperkirakan 60% adalah berkebangsaan Yahudi, bekas dari agama Yahudi, lalu sebagiannya orang Yunani dan orang Roma, sehingga terjadi perbedaan pendapat tentang sunat, tentang hukum-hukum Taurat yang lainnya. Maka Paulus juga menulis seperti itu kepada mereka. Ada dikatakan kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat dan macam-macam lah yang abang bacakan tadi. Itu semua teksnya ada teksnya itu. Jadi tidak bisa dibantah, memang seperti itu keadaannya. Saya tidak mau berpolemik tentang hal-hal ini. Jadi justru argumentasi abang ini kalau dari segi denominasi seperti argumentasi dari gereja saya. Gitu. Berarti di sini kita sepakat tuh Pak ya. Iya, saya sepakat dengan, karena kita kan bicara tentang bukti tekstualnya, teksnya. Ya memang begitu yang tertulis, apa yang bisa saya bantah? Kan nggak boleh saya membantah secara hermeneutika, secara tafsiran. Nanti nggak cocok karena kita bicara teks. Itu. Kalau abang tanyakan tafsirannya baru. Tapi kalau kita berbicara tekstual, nggak boleh masuk tafsir, nggak boleh masuk doktrin dan keyakinan. Sini. Itu. Das, luar biasa. Nggak boleh. Mantap, jadi kita ya. harus Saya nggak akui bisa memang ngomong lagi begitu Pak. adanya. Kalau udah begitu, tapi kalau dibantah 1000 ayat bisa keluar dari kepala saya tanpa buka Bible. Tapi kalau Anda sudah pro begini ya udah, saya pun oke lah kalau begitu. Kita itu yang membuat ribut itu Bang, ketika misalnya Bang Zuma, Bang Handi, ini semua teman-teman muslim itu memberikan data-data, dibantah data itu dengan menggunakan keyakinan atau doktrin. Kan nggak bisa itu. Betul. Nggak sinkron itu, nggak jalan pembicaraan, mentok lah, akhirnya muter-muter ribut. Nah, akhirnya dia karena dia manusia defense, nabimu pun begininya, nabimu pun begininya. Karena dia sudah merasa terdesak. Tidak dapat